Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Buat anak-anakku yang di rumah, bagaimana kabar kalian semua? Bapak harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oh iya, terkait dengan adanya wabah virus corona, jadi untuk pembelajaran Pak Guru tidak melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, melainkan menggunakan secara online, yang dimana kalian tetap belajar di rumah dan Pak Guru akan menjelaskan materi dan akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Dan untuk anak-anakku semua, ingat, kalian yang di rumah untuk tetap menjaga kesehatan dengan cuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir yang bersih. Dan jangan lupa untuk tetap makan makanan yang bergizi, serta tetap diam di rumah untuk mengantisipasi terjadinya wabah virus corona ini. Baik, langsung saja. Minggu kemarin Pak Guru telah menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban dan pengertian dari hak asasi manusia itu sendiri. Nah, sekarang Pak Guru akan menjelaskan materi tentang lanjutan dari materi kemarin, yaitu yang pertama, ciri-ciri hak asasi manusia, lalu yang kedua, macam-macam hak asasi manusia, dan yang ketiga adalah bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Baik, sebelum untuk membahas materi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama untuk tujuan pembelajaran. Baik ya, untuk tujuan pembelajaran. Oke, itu yang pertama. Untuk mengetahui ciri-ciri HAM. Oke, baik. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui ya macam-macam HAM. Lalu yang terakhir, itu yang ketiga, itu untuk mengetahui bentuk pelanggaran HAM. Ini dia tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Selanjutnya pembahasan pertama yaitu ciri-ciri HAM. Oke. Ciri-ciri HAM ini ada 3, anak-anakku semua. Itu yang pertama, tidak dapat dibagi. Ya. Lalu yang kedua adalah hakiki. Dan yang ketiga tidak dapat dikurangi. Oke. Ini untuk ciri-ciri HAM, yaitu ciri-ciri yang pertama itu tidak dapat dibagi. Lalu yang kedua sifatnya hakiki, di mana maksud dari hakiki ini adalah hak asasi manusia itu ada sejak kita lahir atau kalian lahir ya. Oke. Dari ciri-ciri HAM ini
Semoga anak-anakku semua dapat memahaminya. Baik, lanjut saja untuk pembahasan yang kedua ya, itu tentang macam-macam. Ini tentang macam-macam HAM. Ya, baik anak-anak, yang pertama yaitu adalah hak asasi pribadi. Nah, lalu yang kedua yaitu adalah hak asasi politik. Ya, asasi politik. Lalu yang ketiga yaitu adalah hak asasi sosial budaya. Ya. Lalu yang keempat yaitu hak asasi hukum. Ya, yang kelima yaitu hak asasi peradilan. Dan yang keenam adalah hak asasi ekonomi. Oke. Baik anak-anak, ini macam-macam dari hak asasi manusia itu sendiri. Semoga anak-anakku semua yang ada di rumah dapat memahaminya secara sederhana dan secara sederhana ya. Baiklah, kita akan membahas pembahasan yang terakhir, yaitu tentang bentuk pelanggaran HAM. Nah, bentuk pelanggaran HAM ya, yang sama-sama Bapak Guru dan anak-anak semua ketahui bahwa bentuk pelanggaran HAM ini ada dua, yaitu adalah HAM berat dan HAM ringan, ya. HAM berat ini, yang termasuk dari HAM berat ini yaitu adalah kejahatan genosida. Inilah kejahatan yang besar, ya, dan kejahatan kemanusiaan, ya, kejahatan manusia. Lalu untuk HAM ringan inilah kejahatan, ya, kejahatan yang selain dari HAM berat itu sendiri, ya. Nah, untuk bentuk pelanggaran HAM itu sendiri ya, untuk anak-anak semua yang ada di rumah, bahwa bentuk dari pelanggaran HAM itu ada dua ya, HAM berat dan HAM ringan. Nah, oke, baiklah anak-anakku semua, Pak Guru telah menjelaskan bentuk dari pelanggaran HAM, ya. Semoga anak-anakku semua yang di rumah dapat memahaminya, ya. Oke. Untuk selanjutnya, ya, Bapak atau Pak Guru, ya, Pak Guru sendiri telah menjelaskan banyak materi pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama tadi Pak Guru menjelaskan ciri-ciri HAM. Lalu yang kedua adalah macam-macam HAM. Lalu ketiga ini yaitu adalah bentuk pelanggaran HAM. Nah, untuk pembelajaran ya, supaya pembelajaran dilakukan secara efektif, tentu bukan hanya Pak Guru saja yang akan menjelaskan, tetapi nanti kalian di rumah akan mengerjakan tugas yang akan Pak Guru berikan. Itu sebagai bahan evaluasi bahwa adanya pembelajaran
kita pada pagi hari ini berlangsung secara efektif ya. Oke, untuk tugasnya ya siap-siap buat anak-anakku semua, jangan pada kaget di rumah ya, karena tugasnya ini juga lumayan memberikan pemikiran yang mendalam. Oke, untuk itu langsung saja ya untuk tugasnya anak-anakku. Baik, untuk tugasnya ya. Untuk tugas ya, tugas ini tugas rumah. Tugas rumah. Ini dikerjakan di rumah. Ya. Jangan anak-anakku kerjakan di luar rumah karena bahaya. Oke. Lanjut, yang pertama ya, tugas kalian itu nanti carilah masing-masing contoh macam-macam hal yang ada di sekitar rumah. Nah, sekitar rumah kalian mencari macam-macam contoh dari HAM, yaitu tadi telah dijelaskan pada materi yang telah Bapak Guru paparkan ya. Lalu yang kedua ini nanti kalian akan membuat, yaitu menganalisis. Ini artinya menganalisis contoh dari pelanggaran HAM itu sendiri ya. Oke, pelanggaran HAM. Nah, pelanggaran HAM. Di sini bukan hanya menganalisis dari contohnya saja, tetapi di sini disertai dengan tanggapan ya, disertai dengan tanggapan kalian tentang contoh pelanggaran tersebut ya. Pelanggaran tersebut. Oke. Baik anak-anakku semua, ini untuk tugas rumah. Untuk mekanisme pengumpulan dari tugas ini sendiri ya, Guru akan sampaikan. Tugas ini dikumpulkan terakhir itu minggu ini atau minggu depan. Oke, untuk batas pengumpulannya sesuai dengan jam mata pelajaran. Oke, untuk pengumpulan dari tugas-tugas ini nanti anak-anakku semua bisa melalui via email ya. Untuk pengumpulan dari tugas ini ya, bisa untuk kirim ke email Pak Guru ya. Email Pak Guru yaitu roysetyadi02@gmail.com. Ya, untuk tugas itu untuk tugasnya boleh tulis tangan. Ya, boleh tulis tangan dan boleh diketik ya, mana-mana anak-anakku semua bisa ya. Oke, untuk tugas yang menganalisis itu ya, tugas yang menganalisis ya. Di sini nanti ada 3. Oke, menganalisis di sini ada 3. Itu pertama adalah nama kasus. Ya, nama kasus. Sini nama kasusnya apa? Lalu kedua,
HAM yang dilanggar. Lalu ketiga, apakah kasus tersebut telah diselesaikan. Ya. Nah, nanti disertai dengan tanggapan kalian ya. Tanggapan kalian. Baik, saya rasa untuk tugas, bagaimana tugasnya, apa tugasnya, dan mekanisme pengumpulan tugasnya, Pak Guru rasa sudah jelas ya. Untuk selanjutnya ya, mungkin ada dari penjelasan Pak Guru yang dikira belum dipahami atau belum jelas. Nanti bisa anakku semua yang ada di rumah untuk bertanya melalui WA grup mata pelajaran. Ya, kita melaksanakan diskusi secara online saja. Ya. Baik. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, sedikit kesimpulan yang akan Bapak paparkan terkait dengan pembelajaran pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama adalah ciri-ciri HAM itu sendiri tadi ya. Itu ada 3. Yang dimana yang pertama itu tidak bisa dibagi, lalu yang kedua tidak bisa dikurangi dan bersifat hakiki ya. Lalu yang kedua itu dengan macam-macam HAM itu sendiri. Ya, untuk macam-macam HAM itu salah satunya tadi Bapak jelaskan bahwa itu hak asasi pribadi, dan ada nanti hak asasi hukum dan lain-lainnya ya. Lalu yang terakhir itulah bentuk dari pelanggaran HAM itu sendiri ya, yaitu ada 2 tadi, yaitu yang pertama adalah HAM berat dan HAM ringan. Baik, cukup sampai di sini ya pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anakku semua yang ada di rumah sehat semua, dan Pak Guru juga di sini semoga sehat ya. Doakan semuanya, semoga Pak Guru dan Anda di rumah sehat ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Sampai jumpa minggu depan, dan tetap semangat dan laksanakan tugas sebaik mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, selamat pagi.